salat Jumat secara berjamaah. Salam salam moga-moga Allah kurung kebaginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhirul zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kedua daripada alam jahiliyah menuju alam Islamiyah, yang kedua daripada alam kebodohan menuju alam berilmu pengetahuan yang seperti kita rasakan saat ini. Salam salam juga kepada keluarga, sahabat-sahabiah, juga kepada tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, serta ulama-ulama mu'tabar yang mantap hudib sirasapat di permukaan bumi Allah. Tamlaki wa Allah, semoga ulama-ulama bertanya bergebi sahat badan, bergebi umur yang panjang, baik kebimbing bertanya melalui akhir zaman yang penuh dengan fitnah dan kejahilan yang ada. Kata-kata keta'ziman dan keikraman istimewanya kepada guru yang ditanya selaku khatib masjid, juga kepada guru yang ditanya selaku imam masjid, juga kepada guru-guru yang ditanya yang ada di dalam masjidnya, khususnya kepada hadirin yang berhadir di masjid yang dirahmati oleh Allah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, di dalam kita jalani kehidupan di dunia, pernah tak dengar ditanya kata-kata saleh, bahkan ditanya tak inginkan pribadi jiwa-jiwa ditanya berjelah menjadi yang saleh. Bahkan yang tak inginkan anak-anak serta keturunan kitanya berjelah menjadi guru-guru yang saleh. Tapi bahkan kata-kata salehnya mudah tak untuk kita ucapkan, namun untuk kita wujudkan salehnya cukup tak payah. Dalam halnya Sayyidina Ali karamallahu wajhah telah menjawab, putra kemana pegah Sayyidina Ali, laula khamsu khisalin la saran nasu kulluhum salihin. Sekirakan karena lima buah perkara didu pada pribadi katanya manusia, sungguh katanya Bandung akan menjadi guru-guru yang saleh. Sekirakan lima buah sifat na didu pada diri katanya, sungguh katanya yang hadir bangunannya Bandung akan menjadi guru-guru yang saleh. Tapi pakan tunggu hadir katanya menjadi guru yang saleh. Padahal salehnya yang sangat tak inginkan, salehnya adalah sesuatu yang kita hawa, tapi pakan mudah-mudah saja kita menjadi guru yang saleh. Seperti yang dipegang oleh Sayyidina Ali, nah di buah perkara, nah di buah penyakit yang hidup pada jiwa-jiwa kita. Yang pertama dipegang oleh Sayyidina Ali, putra penyebab kedayahan menjadi guru yang saleh. Yang pertama dipegang al-qana'atu bil jahl, qanaah kedaya terhadap kebodohan, ridha kedaya terhadap bodoh yang ada dalam jiwa. Maksud bodohnya bodoh terhadap ilmu agama. Tidak boleh kedaya hadirin, salehnya bukanlah sifat pakaian. Seandainya salehnya sifat pakaian, bertanya yang tak berhadir urangnya ban untuk benar orang saleh, pakaian katanya pakaian lagi orang saleh. Seandainya salehnya merupakan sifat pakaian, maka layaknya burung-burung Arab yang dengar di rabi-rabi kami kena pakaian surpan, kena pakaian jubah, layaknya mereka menjadi burung saleh. Seandainya salehnya kekalan pada sifat pakaian. Seandainya ada pegahnya salehnya merupakan sifat pakaian, burung-burung yang nak di Arab yang nak bakal pulang malam, awaknya dipakai surban, awaknya dipakai bedak, awaknya dipakai jubah,
layaknya mereka itu menjadi orang-orang yang saleh. Seandainya tak begah salehnya sifat pakaian, akan tetapi salehnya bukanlah sifat pakaian, melainkan salehnya merupakan sifat rohaniah yang ada di dalam jiwa-jiwa kita. Penyebab yang pertama terdegahnya kita menjadi orang saleh adalah karena sifat qanaah di dalam kejahilan, sifat ridha kita terhadap bodoh. Dah tanda, dah bukti kita ridha terhadap bodoh. Kalana majlis ta'lim yang adakan legure katanya, di dalam majlis ta'lim yang diajarkan ilmu agama, yang bergadah segala kejahilan-kejahilan yang di dalam tubuh katanya untuk hadiri majlis ta'lim tersebut, yang merupakan salah satu tanda katanya ridha terhadap kebodohan. Gunanya hunding di dalam dunia, menyemodoh dalam ilmu agama, bersadar di hadirin. Gunanya termasuk di dalam guru-guru yang dibenci oleh Allah. Dalam sebuah hadis nabagah dari Rasulullah, Inna Allah yubghidu kulla alimin fid dunya jahilin bil akhirah. Allah sangat benci kepada orang-orang yang alim masalah agama, yang pandai masalah agama, namun bodoh dalam urusan akhirat. Allah sangat benci terhadap orang-orang yang pandai masalah dunia, namun bodoh terhadap akhirat, yaitu agama. Punya masalah HP Bandung dalam kotak kaki tunggu doa, tapi punya masalah politik Bandung kita telah jelaskan bagi siapa yang bertanya. Akan tetapi menyangkut masalah agama, jangankan masalah yang lain, bermasalah syarat berwudu, bab beda kita menjauh yang bandingan kita yang bodoh terhadap ilmu akhirat, ilmu agama. Orang bodoh dalam ilmu agama bermudah mentafsirkan bagaimana berjalan. Al-jahlu mautun qablal mauti. Orang bodohnya bagaikan mati sebelum mati, layaknya banyak yang berjalan. Pakan berpegangan. Sebagaimana orang bodoh hanya memberi faedah untuk akhirat mulia pun, begitu pula mayat juga tidak memberi faedah kepada agama mulia pun. Nyantang selan yang lupuh kepada katanya yang bodoh dalam ilmu akhirat. Maka oleh karena demikian, urutnya oleh Allah Ta'ala makan lebih kesempatan bagi katanya, makan lebih umur yang panjang, kesehatan badan. Marilah dia katanya tahadiri majlis-majlis ta'lim yang dibuka oleh guru-guru katanya. InsyaAllah katanya akan menjadi orang yang cermat dalam bidang agama. Kahai tapi juga setidaknya kaji dapurno road, kaji dapurno keluarga road. Dikala kita saleh, kita adik-adik kita akan mudah menjadi guru yang saleh. Penyebab yang pertama, bahkan tertegah kita menjadi saleh karena nadi sifat qanaah bil jahli. Ridha kita terhadap kejahilan yang di dalam dada. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia. Adapun penyebab yang kedua adalah dari Sayyidina Ali yang menyebabkan katanya menjadi terdegah untuk menjadi orang saleh, yaitu ridha ala dunia, yaitu hirsun ala dunia, merasa rakus terhadap dunia. Dia katanya hawa kepada dunia, dia katanya cinta kepada dunia. Kibat yang dimaksud dengan dunia adalah sesuatu perkara yang hanya dibawahi manfaat kepada akhirat, walaupun di dalam perkaranya nilai-nilai akhirat. Dikala tersebut hanya membawahi pada akhirat yang dengan dunia, ini yang kamu dah darinya. Asai terbayang makna dunia kepada orang yang kaya, asai terbayang makna dunia kepada orang yang nauto,
Padahal dunia yang maksud adalah yang tiada mewakili makna manfaat kepada akhirat yang dengan dunia. Sehingga pada kala ulama-ulama yang motor yang mewah timbul terserit di dalam hati kita ni, ulama kamu punya. Padahal hakikati ulama yang motor yang mewahnya dengan motor yang sempurna kita yang nija rata-rata kampung sempurna kita yang ilmu agama yang tujuannya adalah untuk akhirat, bukan untuk dunia. Cinta kita terhadap dunia salah satu penyebab membawa kepada adanya tertegah untuk menjadi orang-orang yang saleh. Adapun penyebab yang kedua yang dipegang, adapun penyebab yang kedua yang dipegang oleh Sayyidina Ali adalah wasyuhu bil fadli. Merasa dia katanya rakus, merasa dia katanya kikir terhadap kelebihan harta. Dikala Nabi harta Allah Ta'ala Nabi berlebih wajud harta katanya ketimbang daripada orang-orang yang lain, katanya kering untuk tak bagi harta katanya kepada aku. Padahal Allah Ta'ala menuntut kepada katanya harta yang katanya milikinya diinfakkan kepada agama. Padahal Allah Ta'ala diu kepada katanya orang kaya harta yang dia milikinya dia pergunakan, dia bantu kepada saudara-saudara katanya. Bahkan di dalam neraka bak pintu, bahkan di dalam surga bak pintu surga nabudulih dinan anti haramun lil bakhil. Gata hai surga lupa harum untuk ditambah oleh burung-burung kuih yang ke konsekuensi bagi katanya yang kuih dalam bagian harta. Penyebab katanya tertegah menjadi orang yang saleh yang kedua adalah bakhil katanya terhadap harta, kuih katanya terhadap harta yang tak miliki oleh katanya. Adapun penyebab yang keempat yang dipegang oleh Sayyidina Ali, pakal dengan dia tertegah untuk menjadi orang-orang yang saleh, yaitu riya fil amal. Riya katanya dalam melakukan amalnya. Makna riya itu lawan daripada kata ikhlas. Ikhlas tak puput ibadah katanya semata-mata karena Allah Ta'ala. Sedangkan riya tak puput ibadah katanya nak kepada puput lain selain Allah. Getuntut dalam ibadah gedaya dengan ilmu, getuntut wajah ilmu gedaya guna beramal, getuntut wajah amal gedaya guna ikhlas dalam melakukan amal tersebut. Bila mana yang diona riya di dalam ibadah, ada ibadah bulan jalo sampai urut kiamat, gedaya akan menjadi guru-guru yang saleh hukum doa. Bahkan menulis di dalam sebuah kitab, budaya yang tak ibadah yang disebut riya dalam ibadah tersebut, maka terhadap ibadah katanya lebih dari Allah Ta'ala pahala yang kita lakukan. Sehingga kita yang oleh manusia bahawa Allah Ta'ala, ya Allah, kau pahala jamaah yang pernah dilakukan di dunia. Maka dijawab oleh Allah Ta'ala, gada tak ibadah bukan semata-mata karena dun, gada tak ibadah karena lain. Maka lagi pahala tersebut baru yang gada kasar, bukan kepada dun yang dipegang oleh Allah. Bila mana yang riya di dalam ibadah, riya dalam ibadah penyebab budaya menjadi terdegahnya menjadi orang-orang yang saleh. Adapun penyebab yang terakhir dipegang oleh Sayyidina Ali, bahkan budaya tertegah untuk menjadi orang yang saleh. Nah, hidup sifat katanya al-i'jabu bil ra'i, merasa ujub terhadap roh, merasa dia katanya roh yang paling layak, merasa pendapat katanya yang paling betul, yang dikenal dengan ujub.
ujungnya berbeda dengan tegabung. Punya tegabung, legatnya merasa doa ke paling layu, merasa kok paling ubun. Punya ujung kan benar. Dibaca, punya ujung merasa doa paling layu, tanpa mau tahu kok ubun. Yang kekeren dengan ujung. Kecontoh tegabung yang terjadi di bumi doa. Kalau pernah terjadi antara iblis dengan Nabi Allah Adam. Dikatakan iblis, ana khairun minka. Lunyo lebih mulia daripada kata wahai Adam. Disangka oleh iblis, jin paling mulia ketimbang daripada Nabi Allah Adam. Sehingga iblis tersebut dikutuk oleh Allah Ta'ala. Sehingga iblis tersebut dikutuk oleh Allah Ta'ala daripada syurga kuno-kunonya. Wah gara-gara nasib tegabung. Akan tetapi makna ujungnya berbeda dengan dua. Ujung merasa doa paling raya dan hana mau tahu kok apakah ubun atau raya. Yang makna ujung menulis di dalam sebuah kitab pelita akan lain pelita tersebut bila mana nak amin mana di putra dukung dua hana guna nak ilmu agama katanya bila mana nak sebut ujung manteng di dalam dada katanya hana guna katanya malin dukung dua bila mana nak sebut ujung hidup di dalam jiwa-jiwa katanya. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, yang ke-5 sifat yang harus kita berkata insyaallah kita akan menjadi orang-orang yang saleh. Jika kita akan menjadi orang saleh, maka kita juga akan menjadi dekat dengan Allah Ta'ala. Jika kita dekat dengan Allah Ta'ala, insyaallah putra yang beliau laki akan diputruk oleh Allah Ta'ala. Kita akan mendapatkan syurga Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Ini terdapat dalam rukun dua al-khutbah di mana ada kesilapan dan kesalahan. Mohon ditegur dan simak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa